Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Rizky Arif Ruqyah Syariah, kembali hadir dalam vlog yang ketiga. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tutorial cara mendeteksi apakah di tubuh kita ada gangguan energi negatif atau jin sihir. Nanti sebelum kita mulai, kita akan cek satu persatu, kita membahas gejalanya seperti apa dan efeknya akan nanti bagaimana dan cara pencegahannya dengan gimana. Baik, kita akan nanti bahas satu persatu. Baik, yang belum melakukan subscribe silakan, yang baru bergabung silakan subscribe channel ini. Yang sudah bergabung, yang sudah mensupport dengan like, share, komen dan juga subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah yang balas kebaikan kalian semua. Baik, sebelum kita mulai, kita seperti biasa membaca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat RA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tutorial cara mendeteksi gangguan jin sihir di anggota tubuh kita, di badan kita ini. Ciri-cirinya biasanya itu ada 4 gejala. Sumber ini saya dapatkan dari berbagai peruqyah, baik internasional ataupun yang nasional. Jadi ini sangat solid. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, sahabat RA, kita mulai dengan cek di badan kita apabila terkena jin sihir. Gejalanya seperti apa? Gejalanya itu ada 4, dikategorikan ada 4 gejala jika di badan kita, di tubuh kita ada gangguan jin sihir. Gejalanya apa itu? Pertama, hambatan dalam hidup. Nanti kita deskripsi lagi hambatan dalam hidup itu seperti apa ya, nanti kita bahas satu persatu. Kedua, penyakit yang tidak biasa, yang tidak umum dalam arti kata. Ya, baik, tadi ada 4 berapa? Ada 4 gejala. Pertama, hambatan dalam hidup. Kedua, penyakit yang tidak biasa. Dan ketiga, kondisi mental yang tidak stabil atau yang tidak umum. Yang pertama, hambatan dalam hidup. Kedua, penyakit yang tidak umum. Ketiga, kondisi mental yang tidak biasa. Keempat, mimpi nanti kita deskripsikan lagi tersendiri, karena ini ada termasuk dalam mimpi buruk fase-fasenya dan berhubungan erat sekali dengan gangguan fisik ataupun mental. Nanti kita bahas mimpi di akhir video ini. Baik, yang kita bahas dulu pertama 4 gejala ini adalah hambatan dalam hidup.
Hambatan dalam hidup itu seperti apa? Pertama, kerjaan. Dalam pekerjaan itu biasanya kita bawaannya selalu malas, tidak bersemangat. Adapun gonta-ganti kerjaan, ya seperti itulah, tidak langgang. Yang kedua adalah masalah finansial atau keuangan. Di dalam gejala pertama ini, dalam hambatan dalam hidup, keuangan istilahnya selalu menjadi nomor satu bagi kita sebagai manusia. Sangat membutuhkan masalah finansial atau uang. Jadi keuangan ini menjadi apa ya, kalau dibilang tidak berkah ya bukan ya, jadi datang habis, tidak terkontrol, seperti tidak terkontrol, karena ini salah satu pengaruh dari jin sihir ini yang mengganggu kita secara pribadi ataupun keluarga, masalah finansial. Dan yang ketiga adalah masalah pernikahan itu bisa terjadinya perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga karena pengaruh dari jin sihir ini. Kita akan bahas khusus jin sihir, jin nasab, jin ain, jin apapun nanti kita bahas satu persatu. Ini khusus jin sihir dulu ya, bisa bereaksi terhadap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk mendeteksinya pertama seperti itu, dapat gejala pertama hambatan dalam hidup ya, ini sedang kita bahas. Yang dari pertama adalah pekerjaan, pernikahan, dan keuangan. Selanjutnya masalah dalam anak-anak. Jadi anak-anak ini ada yang dibikin tidak betah di rumah, ada yang melawan kepada orang tua, tidak semangat belajar, pengennya main, tidak betah di rumah, pengennya keluar, ngayak bahasa Betawinya gitu kan. Jadi di orang tuanya pun dibikin masalah, anak-anaknya pun dibikin masalah juga oleh dari pengaruh jin sihir ini. Yang kelima itu ya jabatan ini sangat berpengaruh. Misalnya sebelum ada pengaruh dari energi sihir ini, jabatan kita bagus, karena orang dengki, hasut terhadap kita, dia melakukan perjanjian dengan seorang dukun sihir, maksudnya melalui apapun, santet atau teluh atau sebagainya, dan terkena kepada kita atau keluarga kita, termasuk pengaruhnya sampai pekerjaan, dibikin jabatan kita pun hancur secara imaterial, bukan dari materi tapi dari jabatan ya. Itu masalah hambatan dalam kehidupan. Yang kedua adalah penyakit yang tidak biasa. Penyakit yang tidak biasa ini apa contohnya? Akibat dari pengaruh jin sihir ini banyak, terutama yang sering itu di bagian lambung atau perut. Jadi korban dari pengaruh jin sihir ini biasanya terserangnya di bagian lambung, stomach atau perut. Kebanyakan mereka bersemayam di situ untuk mendapatkan makan gratis, tempat tinggal gratis, makan minum, dan sebagainya. Nah, kedua, penyakit kulit ini ada terbagi dua. Jadi semacam dibikin penyakit eksim, gatal-gatal, ya kan, yang menimbulkan luka cukup parah. Eksim juga terbagi dua, eksim basah, eksim kering. Jadi pengaruhnya itu sangat bahaya.
bagi fisik kita sendiri yang terkena oleh pengaruh dari jin sihir. Jadi selain penyakit tadi lambung atau stomak atau perut, pengaruh sihir ini juga menyerang penyakit kulit, eksim, lalu penyakit yang seperti apa, bersisik. Dia bukan eksim, beda itu kalau dibilang bahasa medisnya saya lupa ya, pokoknya bukan eksim tapi dia kulitnya bersisik seperti mengelupas, mengeluarkan ini apa, seperti kulit kering gitu ya. Disitulah bahayanya dari pengaruh jin sihir yang sudah menetap di badan kita, di tubuh kita. Yang ketiga adalah berbagai rasa sakit. Berbagai rasa sakit itu misalnya dari kepala sering dibikin pusing, ya kan? Terus batuk yang tak kunjung sembuh, dada dibikin nyesek, pundak terasa berat, leher sakit. Pokoknya dari kepala sampai bawah, sampai kaki itu pasti dibikin sakit. Itu yang ketiga ya, berbagai aneka penyakit yang pasti akan nanti kita derita jikalau ada pengaruh sihir di dalam badan kita atau tubuh kita ini. Nah, lalu bagi kaum wanita, apabila dia terkena pengaruh jin sihir ini yang paling dahsyat. Haid dibikin tidak lancar, ataupun mohon maaf tidak mempunyai keturunan, dibikin gagal, dibikin dibikin mandul oleh bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab, tapi inilah kenyataannya. Kita memang mungkin tidak percaya, mana ada jin bikin mandul, mana ada jin ini bikin kita haid nggak lancar. Semua kita bisa bilang begitu, boleh, silahkan, itu hak Anda. Tapi karena jin ini disuruh oleh dukun sihir untuk mengerjakan tugasnya dan diberi imbalan, dilepas sajen, entah apapun sajennya, disuruhnya tugas kepada jin sihir ini untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita terkena pengaruhnya, ya itulah seperti itu. Mau percaya mau tidak itu hak Anda, tapi memang inilah sebagian mengeluhkan akibat pengaruh dari jin sihir ini. Baik, tadi ada berapa? Ada 5, sakit perut, dibikin eksim, lalu penyakit kulit bersisik, terus dibikin lagi berbagai rasa sakit, haid tidak lancar, terus mandul, atau tidak mempunyai keturunan, ditahan lah istilah ibadah ya, ditahan agar oleh si jin tidak mempunyai keturunan. Dan satu lagi dibikin penyakit itu parah dalam arti benar-benar sudah nggak berdaya. Saya pernah menonton video dari seorang ustadz di daerah Jawa Tengah tepatnya. Dia menangani pasien itu mohon maaf tinggal tulang belulang semua. Itu kakak beradik, yang satu wanita, yang satu pria atau cowok. Itu semua kalau dibilang yang cowok ini udah kayak kembang balik, udah di atas tempat tidur aja nggak bisa berdaya. Itu dibikin parah sampai sedemikian rupa, sampai habis badan dagingnya, tinggal tulang. Saat diruqyah, jin itu pun menantang di dalam badannya si pria itu, menantang si ustadz itu. Malah jin itu mengerahkan semua pasukannya, kawan-kawannya untuk datang menyerang ustadz itu. Wallahu a'lam bishawab, tapi itulah. Jadi berbagai pengalaman, dari pengalaman itu kita belajar bahwa memang seyogianya nggak ada orang mati karena setan, tapi
walaupun dibikin sakit biasa, sakit parah, lambat laun akan membuat kita celaka. Memang sudah takdir Allah, sudah kadarullah jika ajal kita sampai di situ, misalnya kita sampai wafat atau meninggal, tapi pasti ada penyebabnya. Itulah, kalau kita tidak tangani, dalam badan ini akan menyebabkan sakit yang parah yang membuat aktivitas kita berkurang, baik untuk pribadi ataupun untuk keluarga, biar kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Baik ya, tadi itu yang dari poin kedua dalam 4 gejala. Dari poin pertama, hambatan dalam keluarga, sudah kita jabarkan. Itu dari ada pekerjaan, keuangan, pernikahan, masalah anak-anak, belajarnya kurang konsentrasi, malas, dan terakhir adalah jabatan. Itu poin pertama. Yang poin kedua adalah penyakit yang tidak biasa, yaitu tadi kita sudah bahas dari awal, perut, penyakit eksim, penyakit kulit, bersisik, ya kan? Haid tidak lancar, berbagai rasa sakit, bisa dibikin mandul atau tidak mempunyai keturunan. Yang terakhir adalah penyakit parah, yaitu dari poin yang kedua dari 4 gejala. Nah, baik, kita lanjut ke poin ketiga. Ya, sahabat RA di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk ke sesi poin ketiga, yaitu kondisi mental yang tidak biasa atau mental yang tidak umum. Jadi yang pertama itu hawanya bawaan pengen marah-marah, emosi yang berlebihan tanpa sebab ataupun hal kecil marah. Yang kedua, depresi itu seperti apa ya orang bilang? Orang yang putus asa ataupun kebanyakan beban, memikirkan beban sesuatu, jadi terlalu memikirkan sekali dia termasuk apa ya kalau dibilang stres, bukan gila tapi stres ya, yaitu yang marah, terus depresi, terus hawanya takut, terus was-was dan ragu-ragu. Tadi ada berapa? Jadi marah, depresi, takut, was-was, ragu-ragu, sering berhayal atau berhalusinasi. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan gila. Ya, itulah cara kerja jin sihir atau perjanjian yang tidak suka terhadap kita. Dia pergi ke dukun, dia yang melakukan perjanjian dengan dukun itu membuat kita agar dibilang mati pun tidak, sehat pun tidak. Jadi kita dibikin benar-benar tersiksa, disiksa sama dia. Ini yang paling parah. Itu dari poin ketiga, masalah mental. Tadi hubungan dalam kehidupan, yang kedua penyakit yang tidak biasa, yang ketiga mental yang tidak biasa. Ya, dari 4 gejala kita sudah bahas 3, tinggal satu lagi, mimpi itu kita deskripsikan lagi secara detail nanti setelah azan asar berkumandang. Baik, assalamualaikum sahabat Ara, kita lanjut setelah berkumandang azan asyar. Nah, kita lanjut ke gejala keempat, yaitu mimpi. Dari mimpi ini kita deskripsikan lagi atau detail lagi
yang mana nanti saya tampilkan tabel-tabelnya biar kalian bisa mengecek dan lebih mudah untuk memahaminya. Dari mimpi ini kita deskripsikan lagi, yaitu mimpi yang umum dan pengaruhnya atau hubungannya terhadap sihir dan efeknya seperti apa dari mimpi itu bisa berhubungan dengan sihir yang ada di badan kita atau tubuh kita apabila kita terkena sihir, gangguan sihir. Baik, mimpi orang mati. Mimpi orang mati itu dalam sihir berhubungannya dengan makam atau kuburan. Jadi kita misalnya bermimpi orang mati, dalam sihir itu mimpi kita dibilangnya direkayasa lagi menjadi makam atau kuburan. Dan efeknya seperti apa bagi fisik kita atau mental kita? Itu cepat lelah, badan terasa lelah, ngedrop, dan mudah depresi. Ya, baik itu yang pertama. Yang kedua adalah ketinggian. Kita misalnya mimpi di atas jurang atau di atas gedung. Nah, itu dalam ilmu mimpi dengan sihir, berhubungan dengan sihir itu seperti pohon, mimpi pohon itu identik dengan ketinggian. Selanjutnya mimpi air. Air kalau di dalam berhubungannya dengan sihir identik dengan laut dan sungai. Laut dan sungai. Kenapa identik dengan air? Kita mimpi di pantai, kita mimpi di sungai, di laut. Nah itu ya dengan sihir direkayasa menjadi laut dan sungai. Nah, keempat itu adalah seperti kita pernah bermimpi dikejar-kejar dengan seseorang, entah kita ya saya pun pernah merasakan mimpi dikejar ataupun berlari-lari dan berkelahi, mimpi berkelahi. Jadi ada dua, yang keempat tadi dikejar-kejar ataupun berkelahi. Nah itu dalam sihir diibaratkan seperti mimpi kunci atau gembok atau kunci, semacam kunci. Jadi efeknya seperti apa? Efeknya itu uang akan selalu habis, materi. Jadi dalam keuangan kita akan selalu habis. Dan tadi yang ke air itu efeknya tidak berprestasi, kurang berprestasi dalam bidang apapun. Yang mimpi ketinggian tadi efeknya kita sering berhalusinasi. Jadi lebih banyak berhayal daripada aktivitas umumnya. Baik, yang kelima adalah mimpi ular. Mimpi ular ini sering saya dapati sebelum meruqyah. Saya selalu menanyakan, mendiagnosa pasien mimpi apa? Ular. Ular itu identik dengan simpul atau tali, atau bahasa kita buhul, kita seperti diikat. Yang benar ada di video saya itu, coba dicek di yang artis itu Dodi Delvin, coba dicek. Awalnya dia nelfon saya minta bantuan untuk meruqyah. Setelah saya tanya terima mimpi apa? Ular. Oh ya udah, dari situ ya inilah kita bilang tidak percaya, tapi memang ini karena ini juga pun hasil survei bertahun-tahun para peruqyah internasional ataupun yang dari Indonesia. Saya kumpulkan beberapa sumber, saya jadikan sebuah tabel yang mungkin insya Allah bermanfaat untuk sahabat RA semua, ikhwan dan akhwat. Ya baik, tadi yang kelima apa? Orang mati identiknya dengan makam dan kuburan, efeknya lelah dan depresi. Yang kedua ketinggian, identik dengan pohon, efeknya bagi kita berhalusinasi. Yang ketiga air, identik dengan laut dan sungai.
Itu efeknya ke kita adalah tidak berprestasi dan istilah tidak maju. Yang keempat, dikejar-kejar atau berkelahi dan berkelahi. Itu identik dengan kunci atau gembok. Efeknya pada kita adalah uang akan selalu habis atau apapun yang kita punya akan selalu habis. Yang kelima, ular, identik dengan simpul tali. Efeknya itu pada awal di gejala nomor 1. Lalu yang keenam, mimpi kendaraan. Ini identik dengan langkah kaki. Kita misalnya mimpi ataupun merasakan langkah kaki, padahal tidak ada orang satupun. Nah itulah. Dan efeknya itu ada di gejala nomor 1. Gejala nomor 2 bagi mental atau fisik. Baik, yang ketujuh, mimpi bayi atau anak-anak. Kadang kita suka memimpikan bayi, menggendong bayi, mungkin anak-anak kita sedang menggendong atau memeluk, kita nggak tahu itu anak siapa. Dan di sini dalam sihir identik dengan mimpi pakaian dalam, baik pria ataupun wanita. Dan itu efeknya adalah usaha kita tidak maju atau stuck di tempat saja. Yang ke-8 adalah mimpi seks yang berlebihan. Di dalam sihir diidentik dengan celana itu ya misalnya celana yang kita pakai. Nah itu efeknya bagi kita adalah masalah seks yang berlebihan dalam urusan hubungan suami istri. Berlebihan berapa? Misalnya normalnya menurut kesehatan itu seminggu 2 kali, ini mohon maaf bisa hampir tiap hari. Itu ada kelainan ataupun ada masalah yang ditimbulkan oleh pengaruh dari jin sihir ini bagi hubungan seks suami istri. Pengaruhnya sangat dahsyat. Baik, yang ke-9 adalah mimpi darah, yang dimana kalau di sihir itu berupa darah haid atau mens. Jadi efeknya itu suami tidak betah di rumah, kawannya selalu resah, was-was, ingin keluar dari rumah. Pokoknya kalau di rumah dia udah nggak betah. Itu apa jahatnya sihir itu, jin sihir. Nah ini melalui fase mimpi. Baik, yang terakhir adalah mimpi toilet atau limbah atau sampah. Limbah sendiri artikan yang mohon maaf ya seperti kalau bahasa orang sini apa ya, spiteng atau koyak gitu deh. Jadi dalam sihir itu dibuat wajah kita itu jelek ataupun dilihat orang kita jijik, padahal kita misalnya nggak biasa aja, nggak ada apa ya, maksudnya ya biasa lah, nggak pakai apa-apa, tapi orang melihat kita atau nengok kita jijik atau gimana, risih. Itu saking jahatnya pengaruh sihir bagi tubuh ataupun mental kita. Dan efeknya seperti apa? Ya itulah, bagi efeknya ke fisik, kita akan depresi, memikirkan kenapa kok orang begini, maaf saya biasa aja tuh, orang melihat saya kok begini. Misalnya cewek cantik, wanita cantik, karena sihir ini dibikin seperti wajah nenek-nenek. Itu bila bermimpi toilet atau limbah atau septic tank. Nah itu efek yang dari terakhir ya, efek dari sihirnya itu yang mengganggu mental atau fisik kita. Dilihat orang kita kan merasa jijik ataupun melihatnya kita dilihat aneh ataupun
ya seperti nenek lah. Itulah pembahasan dari saya sedikit yang mungkin insya Allah bermanfaat untuk sahabat RA dimanapun Anda berada. Yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe, share, like, komen, dan tombol loncengnya, sehingga apabila ada video terbaru dari saya Anda mendapat informasi untuk video yang terbaru dari saya. Baik, itulah tutorial ataupun cara mendeteksi jin sihir apabila ada di badan kita lewat 4 gejala. Jadi yang pertama apa? 1. Hambatan dalam hidup. Kedua, penyakit yang tidak umum atau tidak biasa. Ketiga, pengaruh mental yang tidak biasa. Tadi sudah kita jabarkan. Yang terakhir adalah mimpi. Mimpi itu masuk fase ada mimpi buruk, ada mimpi biasa. Tapi umumnya orang terkena jin sihir itu selalu bermimpi buruk. Itu pun selalu para peruqyah menanyakan sebelum meruqyah, pasti menanyakan keluhan si pasien, apa yang dirasakan, seringkah mimpi buruk, perasaan was-was, berdebar. Itu jadi, jika pasien itu mencerita mimpi ular kah, mimpi di gunung, mimpi di ketinggian, nah itu salah satunya. Jadi ini bukan, mohon maaf, bukan mengada-ngada dari kami para peruqyah, tapi memang inilah hasil survei para peruqyah internasional ataupun nasional yang sudah dirangkum. Jadi untuk mempermudah para ikhwan dan akhwat apabila mendeteksi di badan kita ini, tubuh kita ini ada jin sihirnya atau tidak, wallahu a'lam bishawab, kita kembali kepada Allah. Semoga kita dijaga dan dilindungi dari mara bahaya juga pengaruh negatif lainnya. Baik, sahabat RA, hanya ini dulu sementara dari video ini, tutorial cara mendeteksi di tubuh kita apabila ada energi negatif dari jin sihir. Semoga bermanfaat bagi para subscriber yang sudah mensupport saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Baik, sekian dulu tutorial dari saya. Nanti saya lampirkan tabel, semoga bisa dapat dipahami dan menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik, itu saja. Oh ya, satu itu lagi, cara penangkalannya nanti ada di tabel. Jadi sahabat ikhwan dan akhwat bisa membaca sendiri Quran surat apa saja yang untuk menangkalnya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, kebenaran dari Allah semata, kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan, dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.